ya saya aja tidak perawatan yang kayak gitu-gitu ya. Ya artinya saya hanya menggunakan misalnya produk-produk dasar, itu pun juga ada dana, iya, ada biayanya. cost-nya. Baik Tribuners, kali ini kita bicara soal dana untuk wanita ya, khususnya dipakai untuk merawat wajah, Mbak Mimin. Wajah itu kan untuk wanita, apalagi anak-anak milenial itu penting sebenarnya. Apalagi sekarang ada Instagram, itu foto-foto itu harus kadangkala butuh sekali untuk perawatan wajah. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin soal keuangan untuk perawatan wajah, itu masuk ke kategori yang mana sih sebenarnya? Oke. Kebutuhan hidupkah atau kita bisa kategorikan tabungan gitu? Gimana kira-kira, Pak? Oke. Nah, kalau kita istilahnya merawat wajah ya, merawat wajah kita, dan itu kayaknya normal buat semua wanita. Cuman bedanya wanita dulu sama sekarang itu, anak-anak muda sekarang itu lebih istilahnya aware gitu ya dengan kondisi wajahnya dia. Apakah itu karena mungkin ada wadah yang untuk beraktualisasi diri, artinya maksudnya ketika dia punya wajah bagus, dia kan foto-foto, selfie, diposting kayak gitu ya. Jadi karena memang beda orang dulu sama sekarang. Sekarang ini kayaknya memang hal itu menjadi sebuah kebutuhan. Buktinya banyak sekali produk-produk perawatan kecantikan yang ada di sini. Pilihannya kan macam-macam. Cuman yang pasti harusnya milih yang aman ya, yang aman. Nah, masalahnya aman itu pasti ada uang yang harus kita keluarkan, dan mungkin itu akan menjadi lebih mahal kayak gitu. Yang harus kita sadari, apakah kita itu memiliki dana yang cukup untuk pengeluaran itu. Karena saya yakin, dan ya saya aja tidak perawatan yang kayak gitu-gitu ya. Ya artinya saya hanya menggunakan misalnya produk-produk dasar, itu pun juga ada dana, biayanya cukup lumayan juga, karena saya milihnya adalah produk-produk yang aman. Karena kalau kita pakai produk yang kayaknya memberikan hasil yang bagus tapi ternyata nggak aman, nanti jangka panjangnya kan juga bahaya ya. Jelas bisa menguras kantong kita kalau kita tidak punya budgetnya. Nah, kembali lagi, karena kita ini memang ngomongnya tentang keuangan, kita benar-benar harus bijaksana ya dalam melakukan pengeluaran yang khususnya untuk skincare ini. Karena skincare ini sebenarnya kalau kita cari-cari itu kan nggak masuk di pengeluaran pokok ya sebenarnya. Tapi jadi sekarang menjadi sebuah pengeluaran yang wajib, artinya menjadi pengeluaran pokok juga. Kebutuhan. Kalau boleh kita jujur, sebenarnya kalau di angka pakem pengeluaran 10, 20, 30, 40 itu masuknya kan harusnya yang ke 40. Kebutuhan hidup ya berarti. Iya, harusnya kan masuknya ke kebutuhan hidup. Gitu kan, karena pasti yang 10, 20, 30 kan nggak ada di sana kan sebenarnya. Untuk apa? Tapi kembali lagi, ketika wajah kita bagus, kita menjadi cantik, itu kan jadi kita percaya diri. Ketika kita percaya diri, kita bisa melakukan apa aja sebenarnya. Artinya untuk pekerjaan yang kita lakukan itu kita bisa lebih maksimal. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan maksimal, hasilnya juga maksimal. Kembali lagi, income kita jadi maksimal juga. Jadi kan akhirnya kita harus juga bijaksana juga untuk istilahnya menyisihkan dana untuk itu. Nah, kita kembali lagi, kita hitung kembali, kita ini kebutuhan sehari-hari kita seperti apa, pengeluaran bulanan kita ini seperti apa. Kemudian masukkan dana untuk membeli dan perawatan itu tadi, skincare ke sana. Kalau ternyata dana yang 40% untuk kebutuhan hidup itu kurang, artinya sebenarnya kita harus memperbesar income kita. Kan itu tadi kan cycle-nya kan itu ya. Ketika kita menggunakan skincare, kita menjadi istilahnya lebih cantik. Kalau udah lebih cantik, kita lebih percaya diri. Kalau percaya diri, pekerjaan kita jadi maksimal, hasilnya maksimal, income kita juga maksimal. Artinya kalau cycle itu benar-benar berjalan, kita pakai istilah skincare bukan hanya untuk
gaya-gayaan, ya sudah masukkan aja. Masukkan itu ke dalam budget pengeluaran. Nah, akhirnya kalau kayak gitu kan ya sebisanya kita harus memperbesar income kita. Kalau misalnya ternyata budget untuk kebutuhan hidup kita sudah mepet nih, gitu. Nah, sebenarnya penting kita melakukan namanya financial check up. Financial check up itu untuk mengetahui pola pengeluaran kita itu seperti apa. Kemudian dana kita itu kita taruh di mana aja. Kita punya tujuan keuangan itu kira-kira bisa dicapai atau enggak dari situ. Karena paling penting di financial check up itu kan kita tahu pola pengeluaran kita itu seperti apa. Nah, kalau kita memasukkan untuk dana skincare itu di pengeluaran kita, ya kita rasa itu memang penting, ya sudah ada mungkin pos-pos yang harus kita kurangi. Kalau semuanya tidak bisa dikurangi, ya sudah perbesar lagi income kita. Iya. Gitu. Karena kadangkala kan keinginan untuk membuat wajah glowing dan lain-lain itu mungkin bagi sebagian orang ada yang baru sadar gitu kan. Ya. Baru oh ya aku pengen skincarean gitu. Terus kemudian harus keluar dari mana nih dananya ya kan. Jadi antara dompet dengan kebutuhan keinginan itu saling tarik ulur gitu ya. Jadi saling bingung gitu kita bagaimana. Makanya duduk dulu, tulis semua pengeluaran kita, masukkan juga dana skincare kita. Cukup nggak? Kalau nggak cukup, mana ya kira-kira yang bisa dikurangi atau dihemat? Misalnya, dana makan kita ya kita kurangi untuk masuk ke sana. Artinya maksudnya gini, bukan berarti kita nggak makan ya, tapi artinya misalnya kita makannya biasanya semuanya harus beli, nggak pernah masak misalnya. Ya sudah, aku tak ngalahi masak deh, biar lebih hemat. Ya aku larikan ke sana, misalnya kan kayak gitu. Atau ada misalnya kita punya budget untuk kita bayar personal trainer misalnya, ya udah deh aku latihan sendiri aja, nggak usah pakai personal trainer. Personal trainernya tak buat beli skincare. Oke aja. Tapi ternyata kalau kita udah teliti ternyata tidak ada yang bisa kita hemat atau kita hilangkan, ya berarti kita harus menambah income kita. Jadi kita harus tambah kita gunakan untuk membeli itu, karena memang kebutuhan itu ada, kebutuhan yaitu tadi kebutuhan untuk cantiknya ada. Itu dia kebutuhan untuk cantiknya. Jangan sampai udah cantik tapi lainnya nanti terabaikan. Iya gitu loh. Karena memang itu menjadi kebutuhan yang kadangkala secara dadakan gitu loh Mbak. Jadi kita bingung gitu mau ambil uangnya itu dari mana. Bahkan beberapa kasus itu sebagian orang itu justru malah memilih jurus mengeluarkan dana untuk skincare itu tanpa diaturkan dengan dana yang lain gitu. Termasuk misalnya untuk kasus wanita yang sudah memiliki pasangan, jadi sudah bersuami dan berkeluarga. Seperti apa kita harus mengatur ketika kita punya keinginan aku harus butuh skincare gitu. Nah, kalau misalnya kita ini misalnya udah memiliki pasangan, sebenarnya sebisanya kita komunikasikan ya. Misalnya beri pengertian aja kepada pasangan kita bahwa kita butuh untuk merawat wajah kita gitu kan. Dan itu butuh biaya karena atau pasangan itu kan juga butuh untuk istilahnya seneng ya ngelihat pasangannya lebih cantik kayak gitu. Karena butuh biaya ya harus dikomunikasikan. Bayangin nih kalau misalnya dia diam-diam memakai dana yang sudah diberikan oleh suaminya itu untuk belanja skincare tanpa sepengetahuan suami. Kira-kira dana apa yang dikorbankan? Kalau tidak dikomunikasikan kan nanti jadi salah paham. Karena sumber masalah terbesar setiap pasangan itu sebenarnya di masalah keuangan. Dan kalau tidak terjadi keterbukaan antara pasangan, dia membelanjakannya untuk apa aja, nanti jadi salah paham. Misalnya nih suami merasa sudah memberikan dana cukup, tapi kok tiba-tiba misalnya untuk bayar uang sekolah anak nggak ada. Atau makan kok makannya lauknya cuma gini-gini aja sih mah, duitnya buat apa aja. Iya kan? Jadi kan kalau itu tidak dikomunikasikan kan juga bahaya juga. Nah, kalau misalnya sudah dikomunikasikan kan jadinya memang ada budget untuk itu gitu. Kalau misalnya kurang atau ternyata memang dana yang diberikan oleh suami bisanya cuma segitu ya
ya sebisanya kan misalnya usaha sendiri misalnya ya. Tadi kan kamu bisa apa istilahnya kita bisa jualan lewat online, dapat income sendiri ya Mbak ya. Oke, nggak apa-apa, ini untuk membiayai diriku. Nah, kalau misalnya suami bisa membiayai, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak bisa, ya sudah, cobalah berusaha sendiri. Misalnya yaitu tadi mencari income tambahan untuk membiayai diri kita. Iya, gitu. Ya, berarti ya komunikasi penting ya. Penting sekali. Banget. Untuk Mbak Mimin ini ya, jadi urgensi skincare untuk wanita itu sebenarnya bagaimana sih? Urgent nggak sih gitu? Kalau saya bilang ya, saya pribadi itu urgent banget. Urgent. Cuman masalahnya apakah kita itu butuh membeli sesuatu yang mahal untuk kita gunakan? Itu kan juga tergantung kita. Jadi artinya gini, saya lebih suka untuk belajar mencari informasi secara lengkap. Kan sekarang kita bisa googling ya apa aja, kita bisa mencari info apa aja. Misalnya, oh kita harus pakai ini, lah penggantinya apa, yang setara apa, kayak gitu kan. Dan saya biasanya memilih untuk yang aman, produk-produk yang aman. Saya tidak suka yang misalnya produk perawatan untuk mencerahkan, glowing kayak gitu, memudahkan. Nah, tapi saya lebih memilih untuk merawat. Artinya sebenarnya kan kita ini ketika kita berdandan itu kan kita harus mempersiapkan kanvas seperti lukisan, kan kanvasnya harus bersih, harus bagus, tidak harus misalnya harus putih atau harus yang glowing, itu kan enggak juga. Misalnya saya biasanya bahan dasar dari kosmetik itu rata-rata dari misalnya minyak zaitun. Saya gunakan minyak zaitun untuk pembersih muka saya, untuk melembabkan muka saya, untuk merawat, misalnya untuk massage kayak gitu. Jadi dan minyak zaitun itu ternyata enggak mahal loh, murah loh yang. Tapi untuk misalnya krim-krim malam atau apa ya kita bisa butuh juga kayak gitu sih. Berarti memang kembali ke kita lagi apa yang mau diprioritaskan ya Mbak? Iya. Seperti apa wajah kita mau selevel apa gitu kan ya, mau selevel sekalian artis Hollywood kan itu pasti perawatannya luar biasa gitu kan. Iya, lebih mahal lagi. Kalau kita ngomong tentang artis itu kan menjadi modalnya dia. Nah, berbeda ya. Nah, beda ya. Artinya kalau misalnya kita hanya untuk hanya untuk dapat pujian, buat apa? Kita tapi mengorbankan hal lain. Artinya gini ya, dana kita pas-pasan. Tapi kita pingin tampil wow gitu ya, yang glowing dan lain-lain, terus kemudian kita posting di media sosial kita, dan kita hanya untuk mendapatkan like atau pujian dari orang lain, itu buat apa? Tapi kita sendirinya compang-camping gitu kan. Intinya kembali lagi kita harus bijak di sana. Ada enggak? Kalau nggak ada ya adakan dong kalau memang kamu pingin. Adakannya dari mana? Ya cariin sumber income lain kayak itu. Jangan istilahnya kalau ada dananya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ya jangan paksakan untuk itu kayak gitu. Harus pinter-pinter gitu Iya, untuk mengatur keuangan kalau memang pengen kelihatan glowing. Andra sendiri pakai apa? Enggak ada Mbak. Ini murah banget. Jadi mungkin biayanya sisihkannya paling lah 5%. Oke, bagus. Baik, teman-teman Tribuners, tetap di channel kami, tetap di live kami. Follow terus Instagram Tribun Jatim, Surya, dan Instagram Mbak Mimin @mimien_susanto. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Tribun Jatim Official, Surya Harian Surya. Tetap di channel kami.